Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada mata kuliah pelajaran fikih. Nah, pada pertemuan kali ini kan kita sudah menyelesaikan bab 1 kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menginjak bab kedua, yaitu bab sholat 5 waktu. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang sholat 5 waktu, yaitu yang meliputi ada pengertian, terus ada syarat, rukun, kemudian sunnah, makruh, serta hikmah dari surat sholat 5 waktu itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan itu yang kita perlu ketahui dulu, yaitu tentang kompetensi dasar. Nah, yang akan kita capai pada pertemuan kali ini gitu nanti, supaya arah tujuan pembelajaran kita itu bisa senantiasa dan teratur dan kita tidak bingung lagi nanti apa terus kita ketahui ketika mempelajari mengenai sholat. Jadi kompetensi dasar, yaitu yang pertama, jadi apa itu mengamalkan sholat 5 waktu pada waktu itu bijaksana. Simak video Islam ini sampai selesai. Kemudian supaya nanti kita tidak tertinggal pada materi kali disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan dan perlu kita ketahui. Jangan lupa. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat kalau menonton video saya itu, dan saya imbaukan komunikasikan hasil analisis tata cara sholat 5 waktu, buku masing-masing, supaya saya di sini tata cara yang saya sampaikan itu sholat fardu 5 waktu bisa menyampaikan nanti menyimpannya langsung di dalam buku. Keempat, kompetensi dasar di buku masing-masing kita capai. Nah, di bab ini namun juga berhubung modalnya dan di sini bagikan ke teman-teman kalian yang belum sekali, maka yang akan kita capai yaitu nanti sampai tentang sholat 5 waktu. Oke. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama yang kita akan bahas. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu yang sholat fardu. Ya. Jadi sholat fardu itu adalah syarat. Salat fardu itu berasal dari kata salat dan fardu. Kemudian pembahasan yang pertama kita pelajari yaitu mengenai tentang pengertian dan dalil perintah. Dan di sini pembahasan yang pertama dibahas yaitu tentang sholat. Nah, terus kemudian sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu berdoa atau doa. Kemudian adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram. Nah, bacaannya itu Allahu Akbar. Nah, dan diakhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Nah, dan dengan syarat dan ketentuan, kemudian segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hambanya kepada penciptanya. Nah, anak-anak, seperti itu, yaitu adalah seputar pengertian tentang menurut bahasa dan istilahnya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sholat fardu ini yaitu membahas tentang pengertian dan dalil pengertian sholat fardu. Dalil perintah sholat ini terdapat pada surat Al-Baqarah. Nah, anak-anak bisa simak juga di buku edisi yang adik-adik punya. Pengertian dan dalil sholat di sini juga sudah jelas sekali tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu artinya adalah perintah kita supaya mendirikan sholat fardu. Seperti itu. Kemudian sholat fardu itu sendiri yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Kemudian apa itu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah itu? Nah, wajib kepada kita, setiap individu yang termasuk
dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, itu adalah fardu ain. Yang diingat-ingat di situ maksudnya fardu ain, saya ulangi lagi ya, adalah diwajibkan Anda setiap individu yang perbedaannya seperti itu. Dan apabila di situ maksud saya kalau fardu kifayah itu adalah diwajibkan atas seluruh umat manusia, namun kewajiban tersebut itu akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Nah, ini adalah perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau itu wajib setiap muslim, tetapi kalau fardu kifayah itu adalah lazim bagi semua umat muslim. Tetapi apabila di situ sudah dikerjakan oleh salah satu muslim yang lain, maka diwajibkan kita sudah gugur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, ini adalah fardu kifayah. Kemudian ada pun yang termasuk dalam kategori fardu kifayah adalah sholat jenazah. Sholat jenazah seperti itu yaitu adalah salah satu contoh fardu kifayah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan sholat. Jadi pelaksanaan sholat 5 waktu itu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Kemudian adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut ini. Nah, mari kita simak ya anak-anak. Nah, syarat sholat yang akan kita bahas ini, yang pertama itu ketentuan syarat wajib syarat wajib sholat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat syah dan syarat sah sholat dan syarat wajib. Mari kita simak lagi ya, supaya kita tidak ketinggalan di infonya. Menjadi syarat sah itu yaitu menjadi beberapa bagian. Di sini gitu, yang pertama suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, pertama, kemudian yang kedua cuci badan, pakaian dan tempat dari najis, baik di situ najis yang terkena. Maksud saya di sini najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Nah, itu adalah syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan adapun untuk laki-laki menutup erat aurat. Nah, untuk laki-laki aurat mulai dari pusar sampai lutut, dan untuk wanita seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan. Itu adalah batasan aurat ya. Nah, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, syarat sahnya juga itu menghadap kiblat. Nah, itu adalah termasuk syarat sah melaksanakan sholat. Nah, ini adalah total 5 macam. Ya, di situ kemudian pembahasan selanjutnya mengenai wajib dibagi menjadi 5. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu balik, kemudian berakal, yang keempat itu suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir atau yang kelima itu sampai dakwah Islam kepadanya. Di sini maksudnya adalah kalau yang poin pertama yaitu Islam, semua umat Islam atau seluruh umat muslim itu adalah diwajibkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Kemudian yang nomor 2 yaitu balik. Di sini yang dimaksud balik adalah apabila bagi laki-laki itu sudah pernah bermimpi basah, dan apabila di situ ukuran balik bagi perempuan yaitu apabila dia sudah mengalami fase-fase haid. Nah,
itu adalah tanda seorang yang sudah balik ya adik-adik. Nah, di pembahasan di situ sudah balik, maka bagi setiap manusia atau umat muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Maksudnya berakal itu sudah bisa tidak diperkenalkan atau tidak diwajibkan bagi orang-orang yang disuhik nakalnya, yaitu seperti orang-orang gila, seperti orang yang di situ ya bisa membedakan antara baik dan buruk gitulah. Yang keempat itu suci dari hadas ya. Suci dari haid dan nifas itu bagi untuk perempuan ya. Kemudian sampai yang terakhir dakwah Islam kepadanya. Maksudnya di sini apabila seorang sudah mendapati dakwah Islam, yang mendapati dakwah Islam maksudnya ajakan dari umat muslim kepada muslim lainnya, diajak untuk sholat. Nah, itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi apabila kita tidak sama sekali tidak mengetahui dan atau belum mengenal Islam, nah kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan seperti itu penjelasan dari syarat wajib sholat. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di sini tentang rukun sholat. Nah, di sini rukun sholat itu seperti yang kita kerjakan saat melaksanakan sholat fardu. Jadi saya kira cek adik-adik itu juga sudah mengetahui apa saja rukun dari sholat tersebut. Namun di sini saya akan membahas kembali atau memberi penjelasan kembali tentang rukun sholat tersebut. Ini langsung saja, yaitu yang pertama rukun sholat yaitu niat, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, yang takbiratul membaca al-fatihah, terus rukuk dengan tumakninah. Di sini maksudnya bagi adik-adik yang belum tahu tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Nah, seperti itu yang jadi tidak langsung cepat ketika sholat itu, misalnya rukuk tiba-tiba berdiri. Nah, itu kan gini, tek tek gini ya. Selanjutnya itu kemudian setelah rukuk itu nah yang selanjutnya itu adalah i'tidal dengan tumakninah seperti itu. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud. Jadi kan sujud, duduk, sujud gitu ya. Itu dengan tumakninah. Dan tasyahud akhir dengan tumakninah. Membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah ya tertib ya. Ketika kita melaksanakan sholat itu tidak boleh dimulai dengan salam, tidak boleh jadi kita harus berurutan, mulai dari niat, berdiri, rukuk, takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak boleh loncat-loncat. Misalnya ya seperti rukuk dulu, setelah itu sujud, yuk Fatihah, itu kan nggak runtut. Jadi kita harus runtut sesuai apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya di sini terkait sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang di fardu tadi yaitu membahas tentang sunnah. Salat ini sunnah. Nah, sunnah dibagi menjadi 2. Maksudnya di sini sunnah di salat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu sunnah abad dan sunnah di dalam salat.
sunnah haid. Ini kalau sunnah al-bait itu adalah sunnah yang ketika ditinggal ya baik Nah, sunnah al-bait itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkannya baik itu sengaja maupun tidak, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu adalah penggantian semut dan apabila di situ termasuk sunnah haid, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak diwajibkan untuk mengganti sujud sahwi, yaitu perbedaan antara sujud al-bait dan sunnah haid. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini bisa memberi manfaat kepada anak-anak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,